Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safratul Intan dengan NIM 2414214. Di sini saya dari PBS 3A. Di sini saya akan menerangkan tentang pemahaman saya terhadap hukum. Hukum itu adalah kumpulan aturan wajib yang harus dipatuhi semua orang di masyarakat. Tujuannya agar hidup teratur, aman, adil, dan damai. Sifatnya memaksa, melarang, dan jika dilanggar ada sanksi atau hukuman yang tegas. Hukum adalah tiang utama untuk ketertiban sosial. Hubungan hukum dengan bisnis yaitu hukum adalah aturan main wajib bagi dunia bisnis. Bisnis tanpa hukum itu seperti jalan raya tanpa rambu lalu lintas, akan kacau, penuh penipuan, dan tidak ada yang mau berinvestasi. Fungsinya, hukum memastikan transaksi bisnis berjalan adil, memberi kepastian kepada pengusaha, misalnya perjanjian harus ditepati, dan melindungi semua pihak dari pengusaha kecil sampai konsumen. Hukum bisnis adalah cabang hukum yang isinya semua aturan spesifik yang mengatur aktivis ekonomi dan perdagangan. Ini adalah payung hukum untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan mencari keuntungan, cara mendirikan perusahaan, PT, CV, dan lain-lain. Aturan membuat kontrak atau perjanjian jual beli, perlindungan merek, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, hukum bisnis itu menjamin persaingan usaha yang sehat dan menciptakan lingkungan bisnis yang terpercaya. Materi ini saya rangkum dari sumbernya itu repositori universitaspancasakti.com. Adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen utama di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Contoh penerapan UUPK dalam kondisi masyarakat yaitu mendapatkan hak informasi yang benar dan jujur. Pasal 4 ayat C UUPK. Contoh, seorang konsumen membeli produk makanan kemasan berdasarkan UUPK, produsen wajib mencantumkan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai komposisi bahan untuk menghindari alergi atau zat berbahaya yang lainnya. Tanggal untuk menjamin keamanan konsumen, berat bersih atau isi bersih, keterangan halal jika diklaim demikian. Jika produsen memalsukan tanggal kadaluarsa atau tidak mencantumkan alergen penting, konsumen berhak mengajukan pengaduan karena haknya untuk mendapatkan informasi yang dilanggar. Jika produsen memalsukan tanggal kadaluarsa atau tidak mencantumkan alergen penting, konsumen berhak mengajukan pengaduan karena haknya untuk mendapatkan informasi yang benar telah dilanggar. Yang kedua, hak atas keamanan dan keselamatan. Pasal 4 ayat A UUPK. Contoh, seorang konsumen membeli peralatan elektronik, misalnya setrika listrik. Jika produk tersebut meledak atau mengalami konsleting listrik yang menyebabkan kerugian atau cedera pada konsumen akibat cacatnya produksi, bukan kesalahan penggunaan, konsumen berhak menuntut ganti rugi atau penggantian barang. Pasal 19 UUPK. Pasal 19 UUPK, produsen wajib menarik produk dari peredaran jika produk tersebut terbukti tidak aman, seperti kasus rekal mobil atau mainan berbahaya. Yang ketiga, jaminan mutu dan garansi. Pasal 7 ayat C dan pasal 25 UUPK. Contoh, seorang konsumen membeli smartphone baru yang disertai garansi resmi selama 1 tahun. Jika selama waktu 3 bulan smartphone tersebut rusak karena bukan kelalaian konsumen, misalnya speaker tiba-tiba mati, konsumen berhak mendapatkan perbaikan gratis atau penggantian suku cadang sesuai dengan syarat dan ketentuan garansi. Penjual atau penyedia jasa garansi tidak boleh menolak tanggung jawab atau memberikan alasan yang tidak masuk akal untuk menghindari perbaikan, karena mereka wajib menepati janji yang dicantumkan dalam label atau iklan. Kutipan ini diambil dari sumber kompas.com.id. Mungkin hanya itu yang saya ketahui. Saya Safratul Intan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.